Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Pak Basri di mata pelajaran PJOK. Sebelum kita mengawali pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat buat kita semuanya. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semuanya dalam kondisi sehat dan bugar ya. Hari ini kita akan membahas atau mempelajari tentang senam lantai. Ayo anak-anak, ada yang tahu senam lantai itu apa? Iya, benar sekali. Sesuai dengan istilahnya, maka senam lantai adalah rangkaian senam yang dilakukan di atas lantai, tentunya menggunakan matras atau permadani. Ayo, siapa yang sudah tahu bagaimana senam masuk ke negara kita? Iya anak-anak, benar sekali. Senam pertama kali diperkenalkan oleh negara Tiongkok. Ya, negara Tiongkok oleh para biara pada tahun 2700 sebelum Masehi yang digunakan sebagai bela diri dan juga pengobatan. Senam pertama kali masuk Indonesia adalah pada masa penjajahan Belanda. Bertepatan pada tahun 1912, mata pelajaran PJOK atau penjasa orkes waktu itu yang dimasukkan secara resmi dalam mata pelajaran di sekolah-sekolah, maka secara otomatis senam pun juga masuk pada mata pelajaran PJOK tersebut, yaitu pada tahun 1912. Pada tahun tersebut 1912 yang kita kenal di istilah senam pada saat waktu itu adalah sistem senam versi Jerman. Meskipun negara kita itu yang menjajah Belanda, tapi ketika dalam senam lebih dikenal dengan istilah sistem senam versi Jerman. Maksudnya apa? Senam yang kita lakukan adalah senam yang kaya akan gerak karena digunakan untuk pendidikan pada saat waktu itu. Barulah pada tahun 1916, selisih berapa ya? 4 tahun ya? Dari 1912 sampai 1916, barulah kita kenal dengan yang namanya senam menggunakan sistem atau versi Swedia. Maksudnya apa? Senam yang kita lakukan adalah lebih menekankan kepada manfaat gerak daripada kita melakukan gerakan yang banyak. Lebih baik kita melakukan gerakan-gerakan yang sudah secara jelas kita tahu tentang manfaat yang kita dapatkan ketika melakukan gerakan tersebut. Jadi ada dua versi Jerman dan juga versi Swedia. Kalau versi Jerman kaya akan gerakannya, maksudnya banyak gerakannya. Kalau di sistem versi Swedia adalah manfaat geraknya yang lebih ditekankan, seperti itu. Baru setelah Belanda, ayo siapa anak? Siapa yang menjajah negara kita? Iya, Jepang. Jadi saat Jepang masuk ke wilayah Indonesia, senam tidak boleh dilakukan, tapi diganti dengan yang namanya Taisho, sejenis senam yang wajib dilakukan secara serentak oleh rakyat Indonesia melalui siaran radio. Yuk anak-anak, ada yang tahu kenapa senam yang dilakukan oleh rakyat Indonesia tidak boleh dilakukan? Iya, benar sekali anak-anak. Jepang tidak mau kalau rakyat Indonesia itu lebih kuat fisiknya daripada tentara mereka. Maka olahraga ditiadakan, termasuk salah satunya adalah senam. Tapi hal tersebut bertentangan tentunya dengan rakyat Indonesia, karena sebelumnya sudah melaksanakan kegiatan senam secara rutin, yang di sekolah pun juga dilaksanakan, di masyarakat pun juga dilaksanakan. Tapi Jepang ketika menjajah tidak boleh, maka secara otomatis rakyat Indonesia yang menentang
Dengan cara apa? Dengan tetap melakukan kegiatan senam tanpa sepengetahuan Jepang. Itu berlangsung sampai masa kemerdekaan. Barulah anak-anak setelah kemerdekaan, tepatnya pada tahun 1963 ya, karena banyak peminatnya di olahraga senam, maka dibentuklah yang namanya Persani, Persatuan Senam Indonesia, sampai sekarang. Jadi induk organisasi senam yang ada di Indonesia adalah Persani, Persatuan Senam Indonesia. Baru dari situlah ada muncul pecahan-pecahannya. Ada yang namanya senam lantai, ada yang namanya senam irama, senam aerobik, dan juga aktivitas atau jenis senam yang lainnya. Jadi itu sedikit tentang sejarah bagaimana senam bisa masuk ke Indonesia. Untuk berikutnya anak-anak, Pak Basri akan menjelaskan tentang apa saja sih yang harus kalian pelajari gerakan senam lantai pada bab ini, karena hakikatnya pada aktivitas senam lantai hal yang perlu kita perhatikan ya adalah tingkat resiko cedera. Maka harus kita minimalisir resiko terjadinya cedera. Bagaimana cara melakukan gerakan yang baik dan benar? Pak Basri akan memberikan tayangan sebuah video. Silakan kalian saksikan dan dicermati secara sesama. Baik anak-anak, sebelum memulai, silakan lakukan pemanasan terlebih dahulu. Kemudian siapkan matras dan juga pastikan area di sekitar kalian aman. Gerakan yang pertama ada roll depan, dimulai dengan posisi berdiri, kaki rapat, kedua tangan dijulurkan ke depan, diletakkan di matras, dagu disentuhkan dada, kemudian kaki sedikit ditekuk, dan sentuhan yang di matras adalah bagian tengkuk, lanjut ke punggung, kemudian kembali lagi ke posisi semula atau posisi berdiri. Kita ulang sekali lagi anak-anak untuk memperjelas gerakan. Gerakan yang pertama yaitu kaki rapat dengan posisi berdiri, kedua tangan dijulurkan ke depan untuk siap menyentuh matras, kemudian dagu disentuhkan ke dada. Setelah posisi siap seperti ini, lutut sedikit ditekuk, kemudian tahan badan dengan kedua tangan agar sentuhan yang pertama menyentuh lantai atau matras adalah bagian tengkuk dan bukan bagian belakang kepala. Untuk gerakan senam lantai berikutnya ada roll belakang. Sama halnya dengan roll depan, akan tetapi kita mulai dari posisi membelakangi matras. Untuk gerakan yang pertama dengan posisi berdiri, yaitu kita jongkok terlebih dahulu, kemudian kedua tangan kita arahkan ke belakang dengan posisi telapak tangan di belakang telinga, kemudian badan kita jatuhkan dan kaki kita lejutkan secara cepat agar putaran badan bisa ke belakang. Kemudian kembali lagi ke posisi semula. Kita ulangi lagi untuk gerakan roll belakang agar mempermudah kalian dalam melakukan latihan. Yang pertama yaitu kaki masuk matras, kemudian kita ambil posisi jongkok terlebih dahulu. Roll belakang adalah kebalikan roll depan. Kemudian kedua tangan kita arahkan ke samping telinga dengan telapak tangan menghadap ke belakang. Kemudian badan kita jatuhkan secara berurutan mulai dari punggung, tengkuk, kemudian kaki kita lejutkan secara cepat ke belakang agar terjadi putaran pada saat melakukan gerakan roll belakang. Perlu diperhatikan tangan tidak boleh berpindah tempat. Kemudian kembali ke posisi semula. Untuk gerakan berikutnya ada yang dinamakan dengan sikap lilin. Dimulai dengan posisi tidur terlentang, kemudian
kedua kaki ditekuk dan diarahkan ke atas secara perlahan-lahan. Kemudian tangan kita dorong dan kita tepatkan di pinggul, dan yang kita tahan adalah tulang pinggul kita bagian kanan dan kiri. Yang digunakan sebagai penopang adalah kedua siku kanan dan kiri, dan juga tengkuk serta kepala bagian belakang. Kemudian kaki kembali diarahkan menuju ke tengah-tengah agar membentuk sikap lurus seperti lilin. Maka hal ini yang dinamakan sikap lilin pada senam lantai. Kita arahkan kaki sampai lurus ke tengah dan kita tahan dengan menggunakan kedua siku kanan dan kiri. Kita ulangi lagi gerakannya secara perlahan. Kedua kaki ditekuk, diarahkan ke atas. Untuk yang pertama melakukan, boleh dilakukan dengan melebihi titik tengah sampai ke atas, lurus di atas kepala, dikarenakan agar mempermudah kita untuk menopang pinggul kita. Tangan kita arahkan ke pinggul, kemudian kaki kita kembalikan ke posisi semula, yaitu posisi di tengah, dan kita tahan gerakan tersebut minimal 5-10 detik. Perlahan-lahan kita arahkan kaki ke titik tengah dan bagian badan kita topang menggunakan kedua siku dengan posisi tangan di pinggul. Untuk gerakan berikutnya ada sikap kayang. Bisa kita mulai dari posisi terlentang dengan menekuk kedua kaki, dibuka selebar bahu, kemudian kedua tangan kita arahkan ke samping telinga dengan posisi telapak tangan menghadap ke matras. Pastikan posisi kaki dan tangan kokoh dan tidak bergerak ketika kita melakukan dorongan. Dorong sekuat mungkin secara seimbang antara kaki dan tangan, kemudian tahan gerakan tersebut minimal 5-10 detik. Kemudian kita jatuhkan secara perlahan mulai dari bagian atas atau bagian tengkuk. Untuk gerakan yang kedua kita bisa mulai dari posisi berdiri dengan posisi kaki dibuka selebar bahu, kemudian tangan kita julurkan ke atas serta pandangan menuju ke tangan yang akan kita sentuhkan ke matras. Setelah menyentuh matras, tahan posisi sikap kayang tersebut 5-10 detik, kemudian jatuhkan secara perlahan ketika selesai melakukan gerakan. Dimulai dari bagian atas, kemudian lanjut ke bawah. Bagaimana anak-anak? Mudah bukan? Ya, tentunya ketika kalian melakukan aktivitas tersebut, jangan lupa pemanasan terlebih dahulu, kemudian menggunakan matras, ya. Kalau tidak ada, menggunakan kasur atau alas yang empuk supaya meminimalisir terjadinya resiko cedera. Baik anak-anak, sekian pembelajaran dari Pak Basri hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Jangan lupa tetap patuh protokol kesehatan, tetap sehat, semangat, dan juga giat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Dadah.